Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kita punya satu kunci yang sangat mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Di mana kunci surga itu sudah kita miliki, yakni ucapan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir menyaksikan live ya kajian Islam kita pada malam hari ini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, sebelum kita mulai kajian kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya, selawat asgil ya, bareng-bareng ya, terutama adik-adik nih, mak-mak ya. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita tasbih ya berjamaah. Kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Baik, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik ya, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kita doakan terlebih dahulu ya. Di sini ada Bapak Ilham ya, kemudian Bapak Razi dan juga Bapak Ligi.
kita dan yang lain ya, kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik ya, selanjutnya kita doakan sekali lagi ya untuk Bapak Agus Gumiwang. Kita doakan semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dirinya dan keluarganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita lanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam ini adalah tentang berzikir dengan tasbih ya. Ya, berzikir dengan apa? Tasbih, kemudian berdoa mengangkat kedua tangan. Adakah dasarnya atau hadisnya atau kalangan salaf melakukan berzikir dengan tasbih atau kemudian berdoa mengangkat kedua tangan? Nah, semalam kita sudah membahas bagaimana tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, terutama di waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Terutama zikir di waktu pagi dan petang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam ini kita akan membahas dasar atau dalil yang berkaitan dengan berzikir menggunakan tasbih ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan menggunakan tasbih itu zikir nggak boleh, bid'ah. Nah, ini kita coba bahas pada malam hari ini. Ya, tetapi memang kita dahulukan disampaikan bahwa berzikir menggunakan tangan-tangan kita ini baik dan ini memang yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun berzikir menggunakan tasbih, ya, di mana yang pertama riwayatnya adalah dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, dari bapaknya, sesungguhnya ia masuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seseorang perempuan di depannya ada biji-bijian. Ya, jadi ada seorang perempuan di depannya ada biji-bijian atau batu. Ya, kemudian ia bertasbih menggunakan biji-bijian atau batu itu. Ya, jadi ternyata ada di kalangan sahabat Rasul yang berzikirnya dengan biji atau batu. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku beritahukan kepada engkau dengan yang lebih mudah bagimu daripada ini atau lebih utama. Nah, kemudian baginda Rasulullah SAW mengucapkan, Maha suci Allah, ya, sejumlah apa yang telah ia ciptakan di langit. Ya, Maha suci Allah sejumlah apa yang telah ia ciptakan di langit. Maha suci Allah sejumlah apa yang telah ia ciptakan di bumi. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ia ciptakan di antara itu, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah ia ciptakan. Nah, ini yang diajarkan bacaan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kalau digambarkan dalam bahasa Arabnya, ya subhanallahi adada ma khalaqa fis samawati wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dzalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mislu zalika walhamdulillahi mislu zalik wala ilaha illallah mislu zalik wala haula wala quwwata illa billah mislu zalik. Nah, ini kalau misalkan menggunakan bahasa Arabnya. Allah yang maha besar seperti itu, segala puji bagi Allah, seperti itu tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Ya, diajarkan zikir yang lebih utama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul ya ditekankan pada hadis ini yang berkaitan dengan Aisyah tadi, ada perempuan di depannya yang kemudian berzikir dengan biji-bijian ya atau batu itu, maka baginda Rasulullah SAW tidak melarang. Ya, jadi poin di sini adalah bahwa ketika ada seorang perempuan yang berzikir dengan biji-bijian ya dengan batu itu, maka tidak dilarang oleh baginda Rasul. Padahal baginda Rasul melihatnya. Ya, dengan jelas baginda Rasulullah melihatnya. Tapi kemudian zikir yang dilakukan oleh wanita itu tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan biji-bijian atau batu. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan di sini. Kenapa? Karena sebagai alat hitung saja. Ya, biji-bijian itu atau batu itu sebagai alat hitung saja. Sementara dia berzikirnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila, terutama zikir di waktu pagi dan petang. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud. Nah, Rasulullah tidak melarang itu sekali lagi. Nah, oleh sebab itu, para sahabat tetap menggunakan alat untuk menghitung zikir. Nah, oleh sebab itu karena tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi tetap menggunakan alat ya untuk menghitung zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama. Ya, riwayat yang kedua dari Al-Qasim bin Abdurrahman, ia berkata, Abu Darda memiliki biji-biji dari biji kurma, ajwah katanya. Menurut saya ada 10 atau seperti itu. Ya, berada dalam satu kantong katanya. Ya, apabila ia telah melaksanakan sholat subuh, ya, maka Abu Darda mendekat ke kasurnya, lalu ia mengambil kantong tersebut yang ada biji-bijian itu. Dan dia keluarkan biji-bijian itu, satu persatu ia bertasbih menggunakan itu. Ya, ini Abu Darda ya, sahabat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak salah Abu Darda ini diantara salah satu sahabat Rasul yang kemauannya aneh ya. Misalkan apa? Dia mau miskin katanya. Kenapa? Kalau miskin dia bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mau cepat mati katanya. Kenapa? Karena kalau dia mati dia cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia mau sakit terus. Kenapa? Karena ketika dia sakit terus tapi dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalkan ada Abu Darda di zaman sekarang, wallahu a'lam bishawab ya, akan dianggap aneh gitu, akan dianggap hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena kemauannya berbeda daripada manusia umumnya. Nah, Abu Darda dia biasa ketika ba'da sholat subuh, ya maka Abu Darda ini mengambil kantong yang isinya biji-bijian itu. Ya, kemudian dia keluarkan satu persatu itu dan dia bertasbih ya menggunakannya hingga Ummu Darda ya istrinya ini datang seraya berkata, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya makananmu telah tiba," katanya. "Wahai Abu Darda, sesungguhnya makananmu telah tiba." Ya, Abu Darda menjawab, "Angkatlah, sesungguhnya aku puasa," katanya. Ya, angkatlah sesungguhnya aku berpuasa. Ini dalam Imam Ahmad bin Hanbal Az-Zuhd kitabnya halaman 141. Nah, jadi riwayat yang kedua menggambarkan kepada kita bahwa ternyata ya sahabat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Abu Darda juga menggunakan alat bantu hitung berzikir, yakni dengan menggunakan biji-biji kurma ajwa. Ya, yang kemudian dia pakai digunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ditekankan di sini bahwa biji-bijian tersebut, batu tersebut ya, biji kurma ajwa ini ya dijadikan sebagai alat berhitung saja. Untuk memudahkannya sudah berapa banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian riwayat yang ketiga
Ya, ketika saya berada di sisi Abu Hurairah suatu hari, ia berada di atas kasur katanya. Bersamanya ada satu kantong. Ini Abu Hurairah ya. Bersamanya ada satu kantong, di dalamnya ada batu-batu atau biji-biji. Di bawahnya ada hamba sahaya berkulit hitam. Nah, jadi Abu Hurairah ini punya hamba sahaya, kalau zaman dulu tuh bahasanya budak gitu ya. Hamba sahayanya berkulit hitam di bawahnya. Ya. Nah, Abu Darda berada di atasnya, di atas kasurnya. Ya. Maka kemudian Abu Hurairah bertasbih itu menggunakan batu-batu itu. Ya, atau biji-bijian tersebut yang ada di kantong yang disiapkan oleh Abu Hurairah. Nah, ketika batu-batu yang ada di kantong itu habis, maka Abu Hurairah melemparkan kantong itu kepada hamba sahaya itu, lalu ia mengumpulkannya dan mengembalikannya ke dalam kantong dan menyerahkannya kepada Abu Hurairah. Ya, ini riwayat yang ketiga nih. Ya, ini riwayat Abu Daud. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi riwayat yang ketiga, kalau kita perhatikan ya, Abu Hurairah dia punya seorang budak ya, punya seorang hamba sahaya ya, yang kemudian di bawah lantai dia. Kalau Abu Hurairah berada di atas kasur. Maka Abu Hurairah mengambil satu kantong yang isinya batu atau biji-bijian. Kemudian dia bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diambil, dia berzikir kepada Allah satu, diambil kemudian dia lemparkan ke bawah. Ya, diambil lagi, dilemparkan ke bawah terus ya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian biji tersebut atau batu tersebut dalam kantongnya Abu Hurairah habis. Ya, kenapa sudah berserakan di lantai? Maka dia lemparkan kantongnya itu kepada hamba sahayanya, kemudian budaknya atau hamba sahayanya, kemudian mengumpulkan biji-bijian itu atau batu-batu itu, kemudian dimasukkan ke dalam kantong lagi dan diserahkan kepada Abu Hurairah. Nah, ini yang ketiga riwayat bahwa ternyata berzikir dengan menggunakan alat bantu, batu-batu atau biji-bijian sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dikerjakan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalkan seorang perempuan ya, ada Abu Darda juga melakukan dan juga ada Abu Hurairah melakukan. Ini riwayat hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian yang berikut yang keempat ya, digambarkan di sini Wa'an Nu'aim ya, dari Nu'aim bin Al-Muharrar bin Abu Hurairah, dari Abu Hurairah kakeknya, sesungguhnya Abu Hurairah memiliki benang katanya. Sesungguhnya Abu Hurairah memiliki benang. Nah, ini dengan cara yang berbeda nih Abu Hurairah. Memiliki benang. Nah, pada benang itu ada 1000 simpul. Nah, jadi Abu Hurairah memiliki benang, kemudian benang itu diikat oleh Abu Hurairah sehingga memiliki 1000 simpul. Ya, benang itu. Maka Abu Hurairah tidak tidur hingga ia bertasbih menggunakan 1000 simpul benang itu. Nah, ini digambarkan Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Khuliyat Al-Auliya juz 1 halaman 383. Nah, Masya Allah. Jadi ternyata sudah dilakukan di zaman sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya sampai sini ya? Tadi ada Abu Darda dan sebagainya. Dan juga kita bisa perhatikan bagaimana Abu Hurairah berzikir sebelum tidur ya 1000 kali tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara alat hitungnya adalah benang yang diikat disimpulkan sampai 1000 simpul. Nah, ini yang dikerjakan oleh Abu Hurairah. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata ya kita diperbolehkan juga menggunakan tasbih karena menggunakan alat bantu sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita perhatikan pendapat ulama. Imam As-Suyuti ya telah menyebutkan beberapa asar dalam satu juz yang beliau beri judul Al-Minhah fi As-Sobahah, kitab yang tergaung dalam Al-Fatawa atau kumpulan fatwa. Di akhirnya beliau katakan apa? Tidak ada riwayat dari seorang pun baik dari kalangan salaf maupun kholaf. Ya, kalau salaf itu kan 3 abad pertama Hijriyah. Sekali lagi ya, kalau kalangan salaf itu 3 abad pertama Hijriyah. Nah, kalau kholaf itu di atas 3 abad Hijriyah. Nah, jadi mulai abad keempat seterusnya ke atas namanya kalangan kholaf. Ya, tentang larangan berzikir menggunakan tasbih. Jadi digambarkan di sini oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kumpulan fatwanya, ya baik dari kalangan salaf maupun dari kalangan kholaf, tentang larangan berzikir tidak ada sama sekali. Ya, yang menggunakan tasbih tidak ada larangan. Bahkan sebagian besar mereka menganggapnya dipakai saat berzikir. Ya, mereka tidak memakruhkan sama sekali.
Nah, ini yang bisa kita jadikan dasar dalil patokan bahwa ternyata tidak makruh berzikir menggunakan tasbih, ya, akan tetapi sudah dicontohkan oleh para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan sebagian besar dipakai untuk alat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ya. Jadi dasar ada kurang lebih 5 dasar yang berkaitan dengan berzikir menggunakan tasbih yang tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syaukani, Nail Al-Autar, juz 2 halaman 358. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan pendapat ulama yang agak kesinian ya, kontemporer, ya agak kesinian lah gitu. Seperti misalkan Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah. Nah, ini Imam Ibnu Taimiyah sebelum kontemporer ya, dia lebih dahulu ya. Nah, menghitung tasbih katanya dengan jari adalah sunnah. Ya, jadi menghitung tasbih dengan jari sunnah. Ya, dengan menggunakan jari tangan ini tasbih ya, tahlil, tahmid, takbir itu sunnah. Ya, sebagaimana sabda baginda Rasul kepada wanita, bertasbihlah, hitunglah dengan jari jemari, sesungguhnya jari jemari itu adalah akan ditanya ya, dan akan dibuat berbicara. Jadi jari-jari ini ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan jari jemari, ya, ini nanti di yaumil qiyamah jari-jari ini akan ditanya dan dia akan berbicara bahwa dulu dia pernah dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau misalkan kita ba'da sholat yang jumlah zikirnya terbatas ya, kan ba'da sholat kita diminta berzikir berapa kali? Ya, 33 kali subhanallah, ya alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Nah, kemudian satu lagi misalkan ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pas 100 kali. Nah, ini bisa menggunakan tangan kanan kita ya, di antara ruas-ruas jari-jari kita nih. Ya, di antara ruas-ruas jari kita. Ini kan 3, 6, 9 ya. Kemudian juga 12, 15. Ya, sekali balik lagi 30, kita ulang sekali lagi 33. Nah, ini bisa kita gunakan agar nanti bersaksi di yaumil qiyamah. Tetapi ketika sudah di luar batas, misalkan 100 dia kerepotan, dia ingin berzikir sampai 200, 300, 500, maka boleh dia menggunakan tasbih. Ya, silahkan dia menggunakan tasbih gitu. Bagus ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan dengan tangan, dia khawatir tidak bisa menghitung berapa banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan tasbih digital, ada tuh ya, yang kita tinggal cetek gitu kan, muncul angka 1, 2, 3, 4. Atau misalkan yang lebih keren lagi pakai HP, tinggal cetek-cetek di HP jarinya gitu. Nah, udah ketahuan nanti berapa banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita gunakan dan ini tidak makruh. Ini diperbolehkan dan baik. Kenapa? Karena hanya sebatas alat hitung saja. Paham ya? Sampai sini ya tentang berzikir menggunakan tasbih. Nah, ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa ya, adapun menghitung zikir dengan biji-bijian, kata Abu Hurairah, kata Syekh Ibnu Taimiyah ya, atau batu-batu kecil dan seperti itu, maka baik katanya. Nggak apa-apa, nggak dilarang sama Ibnu Taimiyah. Ya, sebagian sahabat melakukan itu. Bahkan Rasulullah melihat Ummul Mukminin ya bertasbih menggunakan batu-batu kecil dan Rasulullah mengakuinya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bertasbih menggunakannya. Ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz ke-22 halaman 506. Ya, jadi kalau seandainya ada yang mengatakan berzikir ya dengan tasbih itu adalah bid'ah, berarti gagal paham terhadap hadis dan juga riwayat yang menggambarkan betapa banyak para sahabat dan ulama berzikir menggunakan biji-bijian atau batu ya yang tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah sekalipun dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 22 halaman 506 tidak melarang. Bahkan dia mengatakan sebagian sahabat melakukannya, berzikir atau bertasbih menggunakan batu-batu kecil ya. Bahkan Ummul Mukminin, istrinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan Rasul mengakuinya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bertasbih menggunakannya. Nah, ini yang berkaitan dengan bertasbih dengan berzikir atau bertasbih dengan menggunakan biji-bijian atau tasbih. Ya, paham ya? Sampai sini ya, sehingga kita jangan khawatir kalau sudah terbiasa menggunakan tasbih berzikir, baik. Dan itu dibenarkan oleh para ulama, tidak makruh bahkan, apalagi sampai bid'ah, na'udzubillah.
Baik, kemudian pendapat Syekh Ibnu Utsaimin apa? Ya, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya bertasbih menggunakan tasbih tidak dianggap perbuatan bid'ah dalam agama, kata dia. Ya, sesungguhnya bertasbih menggunakan tasbih tidak dianggap berbuat bid'ah dalam agama. Ya, karena maksud bid'ah yang dilarang, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bid'ah dalam agama. Sedangkan bertasbih menggunakan tasbih adalah cara untuk menghitung jumlah bilangan. Jadi cara untuk menghitung jumlah bilangan, berapa banyak dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tasbih adalah sarana ini. Ya, sarana ya untuk berzikir kepada Allah, walaupun dikatakan afdolnya menghitung tasbih itu dengan jari jemari seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya menganjurkan ketika kita ba'da sholat ya, ba'da sholat fardu, zikirnya pakai tangan saja. Karena kan dia terbatas. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tahlil 1 kali ya, supaya genap 100. Nanti kalau mau afdholu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, bisa pakai tangan juga 33. Ya, dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yudus salam fa inna rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Simple 1 kali kan, membaca ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nah, tidak terlalu banyak, sehingga disarankan ketika ba'da sholat berzikir, pergunakanlah jari tangan kanan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di yaumil qiyamah dia juga bersaksi kepada Allah. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, ini tentang yang berkaitan berzikir dengan menggunakan tasbih. Diperbolehkan, bahkan sebagian para sahabat melakukannya, bahkan Ummul Mukminin bertasbih dengan menggunakan batu-batu kecil. Ini digambarkan dalam dan juga diperbolehkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail. Ibnu Utsaimin juz 13 halaman 174. Ya, baik, sampai sini paham semuanya? Insyaallah paham ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Jadi harus ada dasarnya yang jelas. Jadi kalau misalkan ada yang kemudian celetuk, wah berzikir dengan tasbih nggak ada contohnya, bid'ah. Nah, yang dia maksud mungkin bid'ah adalah finnar gitu. Nah, itu kita bisa jelaskan. Ini rekaman ini diputar lagi, disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ternyata para sahabat, ulama ya pernah mencontohkan hal demikian dan tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya, bab yang kedua adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, bolehkah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengangkat tangan? Nah, ini kalau kita perhatikan ya. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap merendahkan diri kita dan hati kita. Jadi ketika berdoa, itu bagaimana sikap kita merendahkan diri kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 55. Coba silakan dibuka ya Qur'annya, surat Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, katanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini jadi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dianjurkan bahwa doanya dengan lemah lembut ya, tidak teriak-teriak doanya ya. Kemudian juga dengan hati yang tunduk ya, dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap penuh agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah kemudian ketika berdoa kita mengangkat kedua tangan? Nah, kita lihat rujukan yang pertama, hadisnya dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu Umar bin Khattab berkata, ketika perang Badar, ya ketika perang Badar ini perang pertama di masa Rasulullah hijrah dari kota Mekah sampai ke Madinah, maka di Madinah perang pertama perang Badar. Nah, Rasulullah melihat kepada orang-orang musyrik, jumlah mereka 1.000 orang katanya. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa jumlah mereka 1.000 orang, orang-orang musyrik Quraisy ini, ya kafir Quraisy musyrikin Arab ini, Mekah ya, jumlah mereka sampai 1.000 orang. Sedangkan sahabat berjumlah 319 orang. Ya, dalam hadis ini dikatakan 319 orang. Ya, maka Rasulullah menghadap kiblat ketika jumlah pasukan kaum Quraisy, kaum musyrikin banyak sampai 1.000 orang, sementara sahabat cuma 319 orang. Jadi perbandingannya 1:3 orang lah. Ya. Maka Rasul menghadap kiblat, ya kemudian mengadahkan kedua tangannya. Ya, jadi Rasul ini menghadap kiblat langsung berdoa, ya kemudian mengangkat kedua tangannya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Ya, ia berbisik menyeru kepada Tuhannya, kepada Allah. Ya Allah, katanya Rasulullah, tunaikanlah janjimu kepadaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya kata Rasulullah di sini, jika golongan dari kaum muslimin ini binasa, maksudnya engkau kalahkan, ya engkau tidak disembah di bumi ini lagi. Engkau tidak akan disembah di bumi ini lagi. Ya, Rasulullah SAW terus berbisik kepada Tuhannya, kepada Allah dengan menengadahkan kedua tangannya, ya kemudian berbisik kepada Tuhannya dengan mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat hingga selendangnya terjatuh dari kedua bahunya. Ya, hingga selendangnya terjatuh dari kedua bahunya. Ya, lalu Abu Bakar datang mengambil selendang itu dan meletakkannya kembali di bahu Rasulullah SAW dan terus mengikuti Rasul dari belakang. Maka Abu Bakar berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Nabi utusan Allah," kata Abu Bakar. Ya, wahai Nabi utusan Allah, ya, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, sesungguhnya ia akan menunaikan janjinya kepadamu. Maka Allah menurunkan ayatnya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini di surat Al-Anfal ayat 9, hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini asbabun nuzul juga ya daripada surat Al-Anfal ayat 9. Bagaimana tentang peristiwa perang Badar. Ya, jadi ternyata berdoa mengangkat kedua tangan itu langsung dicontohkan oleh baginda Rasul ketika pada saat perang Badar. Ya, maka penting buat kita juga kita contoh bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malas, jangan pelit, angkat kedua tangan kita. Kenapa? Karena itu sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki dalam perjalanan panjang, ya, rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya menyeru. Nah, jadi ada laki-laki ya yang perjalanan panjang ya, kemudian laki-laki ini mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Ya Rob, ya Rob," katanya. "Ya Rob, ya Rob." Ya, tapi kata Rasul makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan haram. Ya, apakah mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi di sini bahwa ya yang mengangkat kedua tangan itu dibenarkan oleh baginda Rasul, tetapi yang disayangkan adalah seorang laki-laki ini ketika dia mengatakan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, ya Rob, yang dipermasalahkan Rasul ya bukan mengangkat tangannya, tapi ya yang dipermasalahkan oleh baginda Rasulullah SAW, laki-laki ini berdoa kepada Allah tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, cara mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Maka kalau ada seorang koruptor ya, dia bersodakoh ya, bersodakoh ini ke masjid, kemana-mana saja, maka sodakohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sodakohnya hasil korupsi, nggak boleh. Allah tidak menerima sodakoh yang berasal dari kemaksiatan. Allah tidak menerima sodakoh yang berasal dari kemunkaran. Hasil korupsi dia pakai buat sodakoh, maka sodakohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik harus berasal dari cara yang baik dan niat yang baik dan tujuannya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini landasan yang kedua, ketika kita ingin melaksanakan berdoa, maka angkatlah kedua tangan kita. Nah, hadis yang ketiga dari Salman, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu yang maha mulia dan agung adalah maha hidup dan maha pemberi, katanya. Ya, ia malu kepada hambanya jika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah, lalu ia tolak kedua tangan itu dalam keadaan kosong. Ya, kalau bahasa gampangnya begini. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita angkat kedua tangan kita, dan pada saat kita turunkan kedua tangan kita itu kita nggak dikasih apa-apa sama Allah, nggak dikabulkan apa-apa sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malu kalau seandainya pada saat kita menurunkan tangan kita, Allah nggak mengabulkan apapun kepada kita. Nah, ini diantaranya bagaimana, makanya penting sekali. Yang ketiga ini ketika pada saat kita berdoa, mengangkat tangan kita sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadis ini dikomentari oleh Syekh Albani. Apa kata Syekh Albani? Hadis ini sahih katanya. Hadis ini sahih, dinyatakan sebagai hadis hasan oleh Imam At-Tirmizi, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Az-Zahabi. Ya, ini dalam kitabnya Syekh Albani, Sahih Abu Daud, juz kelima, halaman ke-226. Masya Allah, ya jelas ya, lengkap semuanya, rujukannya, dasarnya, sehingga jangan khawatir, jangan ragu pada saat kita berdoa, angkatlah kedua tangan kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, ya pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, apa katanya? Ketika mengangkat kedua tangan ini. Adapun mengangkat kedua tangan ketika berdoa, banyak hadis katanya, banyak hadis sahih tentang itu. Ya, ini kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan banyak hadis sahih tentang itu. Ketika kita mengangkat tangan pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah juz 1 halaman ke-80. Nah, jadi jangan khawatir ya kalau kita berdoa angkat tangan kita sebagai bentuk perwujudan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada hadisnya, bahkan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan dari zikir menggunakan tasbih, ya berdoa mengangkat kedua tangan. Ya, ibu-ibu juga begitu nih, mak-mak nih, pelajar juga. Kalau habis sholat, jangan langsung Allahumma lantas jalan ya. Jangan langsung Allahumma lantas jalan. Kabur dia langsung. Ya, mukenanya belum dilipat udah kabur dia. Padahal ketika dia ba'da sholat, ya zikir dulu. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dianjurkan oleh baginda Rasul. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ayat kursi baca. Barang siapa yang dia ba'da sholat fardu, ya selesai sholat fardu, dia istiqomah membaca ayat kursi, insya Allah dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu kita membahas sholat khusyuk kan hebat sekali ya, bahwa sholat khusyuk itu dibangun ketika kita ingin berwudu terlebih dahulu. Pada saat kita wudu ya, dosa tangan keluar, dosa mata keluar ya, dosa dari wajah ini, dosa dari mulut kita, dari hidung kita, ya dari tangan kita keluar nih, ya dosa dari kepala kita, Masya Allah, ya keluar, luar biasa. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan buat kita semua yang hadir, diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, semoga diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua yang menyaksikan keluarganya dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang semoga dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesulitan ekonomi semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dan doa semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kebaikan kita dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga Bapak Agus Gumiwang segera disehatkan oleh Allah dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian ya kita bahasan kita pada malam hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.